Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta yang tak pernah reda, Aisyah berlari menembus hujan deras, tas ranselnya basah kuyup. Tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti di depannya, sirene menyala. Dua petugas turun, salah satunya menatap pac pelangi di lengan jaketnya dengan senyum sinis. "Hei, Nona, ini Jakarta, bukan San Francisco. Lepas itu atau kami bawa ke kantor," kata petugas itu sambil tertawa. Aisyah membeku, jantungnya berdegup kencang. Tapi sebelum dia bisa menjawab, sebuah suara tegas bergema dari belakang, "Berhenti. Dia anakku." Kolonel pensiunan wanita itu, Ibu Aisyah sendiri, melangkah maju dengan tatapan tajam yang membuat petugas polisi itu mundur. Aisyah tidak pernah membayangkan hari itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Pagi itu dimulai seperti biasa, dia bangun di apartemen kecilnya di kawasan Kemang, memeriksa pesan dari Sari, kekasihnya yang diam-diam. "Pagi sayang, jangan lupa sarapan," tulis Sari dengan emoji hati. Aisyah tersenyum, tapi hatinya selalu gelisah. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, mencintai sesama wanita bukanlah pilihan yang mudah. Aisyah, 25 tahun, seorang desainer garis lepas, telah bertemu Sari 2 tahun lalu di sebuah KS seni di Bandung. Sari, 28 tahun, guru sekolah menengah, memiliki senyum yang bisa meluluhkan siapa saja. Mereka mulai sebagai teman, tapi perasaan itu tumbuh tak terbendung. Hari itu, Aisyah memutuskan untuk memakai pac pride untuk pertama kalinya, sebagai bentuk pemberontakan kecil terhadap dirinya sendiri. Dia lelah bersembunyi. Tapi sekarang, di depan polisi dan ibunya, rahasianya terancam terbongkar. Ibu Aisyah, Nyonya Ratna, seorang kolonel pensiunan Angkatan Darat, dikenal tegas dan konservatif. "Masuk ke mobil, Aisyah," perintah Nyonya Ratna dengan suara rendah. Aisyah patuh, tapi matanya penuh pertanyaan. Di dalam mobil, hening menyelimuti. "Kenapa kau pakai itu?" tanya ibunya akhirnya. Aisyah menelan ludah. Ini bagian dari diriku, Bu." Nyonya Ratna menggelengkan kepala. "Kau tahu apa artinya di sini? Keluarga kita, masyarakat kita. Ini bisa menghancurkan segalanya." Malam itu, Aisyah bertemu Sari di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Sari mendengarkan cerita Aisyah dengan wajah pucat. "Aisyah, kau gila. Kalau ibumu tahu tentang kita." Sari berhenti, tangannya gemetar. Sari berasal dari keluarga Jawa yang taat, ayahnya seorang kiai di desa kecil dekat Yogyakarta. Bagi Sari, mencintai Aisyah berarti melawan segala yang diajarkan sejak kecil. "Aku takut, tapi aku tak bisa berhenti mencintaimu," kata Sari sambil memegang tangan Aisyah di bawah meja. Mereka berdua tahu hubungan ini seperti bom waktu. Tapi cinta itu membuat mereka tetap bertahan. Keesokan harinya, Aisyah mendapat panggilan dari kantor. Bosnya, seorang pria paruh baya, meminta pertemuan mendadak. "Aisyah, ada laporan tentangmu. Katanya kau berbeda." Aisyah merasa dunia berputar. Siapa yang melaporkan? Apakah petugas polisi itu? Atau seseorang dari keluarga? Di ruang rapat, bosnya menatapnya dengan pandangan penuh penilaian. "Di perusahaan ini, kami menghargai nilai-nilai tradisional. Kalau ini benar, kau harus memilih pekerjaan atau gaya hidupmu." Aisyah pulang dengan hati hancur. Dia menelepon Sari, tapi Sari tidak angkat. Malam itu, Sari datang ke apartemen Aisyah dengan mata merah. "Ayahku tahu sesuatu. Adikku melihat kita kemarin." Kata-kata itu seperti pisau. Konflik mulai merayap. Aisyah merasa terjebak antara cinta dan realitas. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTI belum resmi tapi diskriminasi merajalela, setiap hari adalah perjuangan.
Aisyah ingat masa kecilnya, dibesarkan oleh ibu yang single parent setelah ayahnya meninggal di tugas militer. Nyonya Ratna selalu menekankan disiplin dan kehormatan keluarga. Jangan pernah buat malu nama kita, katanya selalu. Tapi sekarang, Aisyah merasa malu bukan karena dirinya, tapi karena harus bersembunyi. Sari, di sisi lain, bergulat dengan iman. Sebagai guru, dia mengajarkan nilai-nilai moral, tapi hatinya berkata lain. Apa yang kita lakukan salah? Tanya Sari pada Aisyah suatu malam. Aisyah tidak punya jawaban. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Aisyah mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta. Di sana, dia bertemu Rina, seorang aktis berusia 30 tahun yang berani. Rina bercerita tentang perjuangannya sendiri, dikeluarkan dari keluarga, kehilangan pekerjaan, tapi akhirnya menemukan kedamaian. Kau harus memilih, Aisyah. Hidup dalam ketakutan atau bebas. Kata-kata itu menggema di benak Aisyah. Tapi pilihan itu berarti mengorbankan Sari, yang belum siap. Sari masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya AC. Mungkin kita bisa berubah, katanya suatu hari, membuat Aisyah marah. Berubah? Ini siapa kita, Sari? Pertengkaran pertama mereka pecah. Di apartemen, suara mereka meninggi. Kau tak paham tekanan dari keluargaku, bentak Sari. Dan kau tak paham betapa aku lelah bersembunyi, balas Aisyah. Mereka berpisah malam itu dengan air mata. Aisyah sendirian mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak untuk semua ini? Di luar jendela, Jakarta terus bergerak, tak peduli pada patah hati kecilnya. Tapi di dalam, badai baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan pesan dari Sari, maafkan aku. Aku tak bisa tanpa kamu. Mereka bertemu di taman kota, di bawah pohon rindang. Sari memeluk Aisyah erat, tapi matanya penuh keraguan. Ayahku ingin aku pulang ke Yogyakarta. Katanya ada yang salah denganku di Jakarta. Aisyah merasa jantungnya jatuh. Keluarga Sari selalu menjadi penghalang terbesar. Ayah Sari, Kiai Hadi, adalah tokoh agama yang dihormati di desanya. Bagi dia, pernikahan adalah kewajiban, dan anak perempuannya harus menikah dengan pria baik-baik. Sari pernah bercerita bagaimana ayahnya menentang teman-temannya yang berbeda. Aisyah mencoba meyakinkan Sari untuk bertahan. Kita bisa hadapi ini bersama. Tapi Sari gelisah. Di sekolah, rumor mulai beredar. Seorang rekan guru melihat Sari dengan Aisyah di KAE, dan sekarang bisik-bisik mulai terdengar. Bu Sari, hati-hati ya dengan teman-temanmu, kata kepala sekolah suatu hari. Sari pulang dengan hati berat. Malam itu, dia menelepon ayahnya. Ayah, aku baik-baik saja di sini. Tapi Kiai Hadi tegas, pulanglah, Sari. Ada calon bagus untukmu. Sari menutup telepon dengan tangan gemetar. Apakah dia harus mengorbankan cintanya untuk keluarga? Sementara itu, Aisyah menghadapi masalah di tempat kerja. Bosnya memberikan ultimatum, hilangkan patch itu atau keluar. Aisyah memilih keluar, tapi itu berarti kehilangan penghasilan stabil. Dia mulai mencari pekerjaan baru, tapi di setiap wawancara, pertanyaan tentang senilai pribadi muncul. Di Indonesia, di mana konservatisme semakin kuat, menjadi berarti risiko. Aisyah bertemu Rina lagi di pertemuan komunitas. Rina menawarkan bantuan, aku punya jaringan. Tapi kau harus terbuka. Aisyah ragu. Terbuka berarti mengakui di depan ibunya. Nyonya Ratna mulai curiga. Dia datang ke apartemen Aisyah tanpa pemberitahuan. Siapa Sari itu? Kau sering sebut namanya dalam tidur. Aisyah panik. Teman, Bu. Hanya teman.
Tapi Nyonya Ratna bukan orang bodoh. Sebagai mantan kolonel, dia terlatih membaca orang. Jangan bohongi ibu. Aku lihat cara kau pandang dia. Pertengkaran meledak. Aisyah akhirnya mengaku aku mencintai Sari, Bu. Seperti mencintai pasangan. Nyonya Ratna mundur, wajahnya pucat. Ini dosa, Aisyah. Apa yang akan kukatakan pada ayahmu di surga? Aisyah menangis. Ini aku, Bu. Bukan pilihan. Malam itu, Nyonya Ratna sendirian di rumahnya di Bogor. Dia ingat masa mudanya ketika dia jatuh cinta dengan seorang wanita di akademi militer. Tapi dia memilih jalan aman, menikah dengan ayah Aisyah, membangun keluarga. Apakah itu pilihan benar? Kini, melihat anaknya mengalami hal sama, hatinya terbelah. Dia menelepon Aisyah, kita bicara besok. Tapi besok itu tak pernah mudah. Sari, di sisi lain, mendapat tekanan dari adiknya, Riko. Riko, 22 tahun, mahasiswa radikal, menemukan pesan-pesan Aisyah di ponsel Sari. Kak, ini salah. Aku harus bilang ayah. Sari memohon, jangan, Riko. Ini hidupku. Tapi Riko marah, ini menghina keluarga. Konflik memuncak ketika Riko datang ke Jakarta. Dia konfrontasi Sari di depan sekolah. Pulang sekarang atau aku sebarkan ini. Sari ketakutan. Dia menelepon Aisyah, Riko tahu. Apa yang harus kulakukan? Aisyah datang tapi pertemuan itu berubah jadi mimpi buruk. Riko melihat Aisyah dan marah besar. Kau yang merusak kakakku. Dia mendorong Aisyah, membuatnya jatuh. Sari berteriak, berhenti. Tapi kerusakan sudah terjadi. Malam itu Sari memutuskan, aku harus pulang ke Yogyakarta. Untuk sementara. Aisyah hancur, jangan tinggalkan aku. Di kereta menuju Yogyakarta, Sari menangis. Dia tahu ini mungkin akhir. Di rumah, Kiai Hadi menyambutnya dengan pelukan, tapi matanya penuh pertanyaan. Ada apa, nak? Sari bohong, hanya lelah, ya. Tapi Riko sudah bercerita. Pagi berikutnya, Kiai Hadi memanggil Sari, benarkah kau? Dengan wanita. Sari membeku. Yah, aku. Kiai Hadi marah, ini haram. Kau harus berubah. Sari dikurung di rumah, ponselnya diambil. Dia merasa seperti tahanan. Aisyah, di Jakarta, merasa kosong. Dia bertemu Rina untuk curhat. Rina bilang, kau harus lawan. Datang ke Yogyakarta, ambil Sari kembali. Aisyah ragu, tapi cinta membuatnya berani. Dia beli tiket kereta. Tapi sebelum berangkat, Nyonya Ratna datang, aku ikut. Aku tak bisa biarkan kau sendirian. Aisyah terkejut. Apakah ibunya mulai menerima? Perjalanan ke Yogyakarta menjadi titik balik. Di kereta, Nyonya Ratna bercerita tentang masa lalunya, aku pernah merasakan hal sama. Tapi aku takut. Aisyah memeluk ibunya, terima kasih, Bu. Tapi di Yogyakarta, segalanya lebih rumit. Sesampainya di Yogyakarta, Aisyah dan Nyonya Ratna menginap di hotel kecil. Aisyah mencoba hubungi Sari, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, dia dapat alamat rumah Sari dari teman komunitas. Mereka pergi ke desa kecil di pinggiran kota. Rumah Kiai Hadi sederhana, tapi penuh aura otoritas. Aisyah gugup, Bu, apa ini benar? Nyonya Ratna mengangguk, kau harus hadapi. Mereka ketuk pintu. Riko yang buka, wajahnya marah, kau lagi. Pergi. Tapi Kiai Hadi muncul, siapa ini? Nyonya Ratna maju, saya Ibu Aisyah. Kami ingin bicara dengan Sari. Kiai Hadi menginginkan masuk, tapi suasana tegang. Sari duduk di ruang tamu, mata bengkak. Melihat Aisyah, dia hampir menangis.
Aisyah. Kiai Hadi tegas, ini bukan tempat untuk ini. Sari akan menikah bulan depan. Aisyah terkejut, menikah. Sari menunduk, Yah memaksa. Pertengkaran meledak. Aisyah bilang, kami saling mencintai. Ini bukan dosa. Kiai Hadi marah, di agama kami, ini haram. Kau merusak anakku. Nyonya Ratna campur tangan, Tuan, saya mantan militer. Saya tahu tentang pengorbanan. Tapi mencintai bukan kejahatan. Debat panjang terjadi. Kiai Hadi kutip ayat-ayat, Nyonya Ratna bicara tentang hak manusia. Sari diam, tapi hatinya terbelah. Riko ikut campur, kakak harus normal. Sari akhirnya meledak, cukup. Aku mencintai Aisyah. Ini aku. Kiai Hadi syok, kau pilih mereka daripada keluarga. Sari menangis, aku tak mau pilih. Tapi kalau harus, aku pilih hati. Kiai Hadi usir mereka, pergi. Sari, kau bukan anakku lagi. Sari ikut Aisyah keluar, tapi Riko halangi, jangan. Sari dorong adiknya, ini hidupku. Mereka bertiga pulang ke Jakarta. Sari tinggal sementara di apartemen Aisyah. Tapi berita menyebar. Di desa, gosip merebak, anak Kiai jadi lesbian. Kiai Hadi sakit hati, tapi tak hubungi Sari. Di Jakarta, Sari kehilangan pekerjaan, sekolah memecatnya karena masalah moral. Aisyah juga kesulitan, teman-teman menjauh. Mereka bergantung pada dukungan Nyonya Ratna. Tapi Nyonya Ratna sendiri dihadapkan pilihan, teman-teman militer mulai bisik-bisik. Ratna anakmu. Dia jawab tegas, dia anakku apa adanya. Tapi dalam hati, dia ragu. Apakah ini benar? Konflik internal Sari semakin dalam. Malam-malam, dia bangun menangis, apa aku salah, Aisyah? Ayahku bilang ini dosa. Aisyah hibur, cinta tak pernah salah. Tapi Sari mulai pergi ke masjid, mencari jawaban. Di sana, dia bertemu Ustadzah Lina, seorang ulama wanita progresi. Lina bilang, agama tentang kasih sayang. Tapi masyarakat sering salah paham. Sari mulai ragu, mungkin ada jalan tengah. Tapi Riko tak menyerah. Dia datang ke Jakarta, bawa surat dari Kiai, pulang atau kami anggap mati. Sari hancur. Aisyah, melihat Sari menderita, mulai mempertanyakan hubungan mereka. Mungkin kita harus pisah, demi kebaikanmu. Sari marah, jangan. Ini ujian kita. Tapi tekanan masyarakat semakin kuat. Di media sosial, akun anonim sebarkan foto mereka. Lesbian di Jakarta, hati-hati anakmu. Aisyah dapat ancaman, kau akan dihukum. Mereka lapor polisi, tapi polisi acuh, ini urusan pribadi. Nyonya Ratna gunakan koneksi, aku hubungi teman di kepolisian. Tapi itu hanya sementara. Suatu hari, Rina undang mereka ke acara di Jakarta. Di sana mereka lihat banyak cerita serupa, orang tua yang tolak, tapi akhirnya terima. Sari dapat kekuatan, kita tak sendirian. Tapi di acara itu ada demonstran anti-LGBT. Mereka lempar batu, teriak haram. Aisyah terluka di lengan. Di rumah sakit, Sari menangis, ini gara-gara aku. Aisyah jawab, tidak, ini gara-gara masyarakat. Nyonya Ratna datang, kalian kuat. Aku bangga. Tapi di balik itu, Nyonya Ratna hubungi Kiai Hadi, mari bicara sebagai orang tua. Pertemuan rahasia di Bogor. Nyonya Ratna dan Kiai Hadi duduk berhadapan. Anak kita bahagia bersama, kata Nyonya Ratna. Kiai Hadi geleng, tapi agama. Debat panjang, tapi akhirnya Kiai Hadi lembut, aku takut kehilangan Sari. Nyonya Ratna, maka terimalah dia. Kiai Hadi pulang dengan hati berat. Tapi Riko, tahu pertemuan itu, marah.
Dia rencanakan sesuatu, sebarkan cerita ke media lokal. Anak kiai jadi lesbian. Berita meledak. Sari jadi sorotan. Berita itu seperti api liar. Di Yogyakarta, desa gempar. Kiai Hadi dihadang jemaah, bagaimana ini Kiai? Dia jawab, ini ujian Tuhan. Tapi hatinya hancur. Sari, di Jakarta, lihat berita di skandal keluarga ulama. Dia menangis, ini akhir. Aisyah hibur, kita hadapi bersama. Tapi tekanan makin berat. Sari dapat telepon anonim, pulang atau kami datang. Nyonya Ratna lindungi mereka, pindah ke rumahku. Di Bogor, mereka sembunyi. Tapi Riko datang dengan gerombolan, kembalikan kakakku. Konfrontasi di depan rumah. Riko teriak, kau penculik. Nyonya Ratna maju, ini rumahku. Pergi. Tapi keributan menarik polisi. Polisi datang, tanya, ada apa? Riko tuduh, mereka rusak keluarga kami. Sari keluar, aku di sini atas kehendak sendiri. Polisi mediasi, ini urusan keluarga. Akhirnya, Riko pergi, tapi ancam, ini belum selesai. Malam itu, Sari bicara dengan Aisyah, mungkin aku harus pulang, bicara dengan ayah. Aisyah takut, jangan sendirian. Sari, aku harus. Sari pulang ke Yogyakarta sendirian. Di rumah, Kiai Hadi sambut dingin, kenapa kau kembali? Sari, untuk minta maaf, ya. Tapi aku tak bisa berubah. Kiai Hadi menangis, aku takut neraka untukmu. Sari, Tuhan Maha Pengasih. Mungkin dia paham. Mereka bicara panjang malam. Kiai Hadi cerita masa mudanya, aku pernah punya teman seperti itu. Dia hilang karena tekanan. Sari, jangan biarkan aku hilang, ya. Pagi berikutnya, Kiai Hadi bilang, aku coba terima. Tapi lambat. Sari bahagia, tapi Riko marah, yah lemah. Riko pergi, gabung kelompok radikal. Di Jakarta, Aisyah tunggu kabar. Nyonya Ratna bilang, kau harus sabar. Tapi Aisyah gelisah. Akhirnya, Sari telepon, ayah mulai terima. Aku pulang besok. Aisyah lega. Tapi malam itu, tragedi terjadi. Riko, dalam kemarahan, posting video rahasia, rekaman Sari dan Aisyah berpelukan. Video viral. Ancaman datang, kami akan datangi rumah Kiai. Kiai Hadi panik, ini bahaya. Sari buru-buru pulang ke Jakarta. Tapi di perjalanan, kereta delay karena demonstrasi anti-LGBT. Sari takut. Aisyah tahu video itu hancur. Teman-teman menjauh total. Bos lama hubungi, jangan harap kerja lagi. Nyonya Ratna dapat tekanan dari rekan militer. Ratna, ini memalukan. Dia jawab, anakku lebih penting. Tapi dalam hati, dia mulai ragu. Apakah aku salah dukung ini? Tanyanya pada diri sendiri. Sari tiba di Jakarta, peluk Aisyah, Riko mengkhianati kita. Mereka putuskan lawan, hubungi media progresi. Rina bantu kita buat wawancara. Wawancara di lokal, Sari dan Aisyah cerita sisi mereka. Kami hanya ingin hidup damai. Reaksi campur, dukungan dari anak muda, tapi hujatan dari konservatif. Kiai Hadi lihat dit, hubungi Sari, kau berani. Aku bangga, meski sakit. Tapi Riko tak berhenti. Dia rencanakan serangan, gabung demo besar di Jakarta. Hentikan LGBT. Aisyah dan Sari tahu dari Rina, hati-hati. Malam sebelum demo, mereka bertengkar. Sari ingin hadir, Aisyah takut. Ini perjuangan kita, kata Sari. Aisyah, tapi nyawa lebih penting. Demo pecah. Ribuan orang di Monas bawa spanduk anti-LGBT. Riko di depan, pidato, adik Kiai rusak oleh Jakarta. Sari dan Aisyah datang incognito, tapi dikenali. Kerumunan marah, tangkap mereka.
Nyonya Ratna datang dengan mobil, masuk. Mereka kabur, tapi batu dilempar. Sari terluka di kepala. Di rumah sakit, dokter bilang luka ringan. Tapi trauma dalam. Sari, ini harga kita bayar. Aisyah, layakkah? Nyonya Ratna, ya, untuk kebebasan. Kiai Hadi datang ke Jakarta. Dia temui Riko, berhenti, nak. Ini keluarga. Riko, yah, mereka salah. Kiai Hadi, mungkin kita yang salah paham Tuhan. Riko pergi marah. Kiai Hadi temui Sari, makan ayah. Sari peluk, terima kasih, yah. Tapi damai rapuh. Masyarakat masih tolak. Aisyah dan Sari putuskan pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Tapi sebelum itu, satu pengkhianatan lagi, Rina, ternyata, bocorkan Ino untuk uang. Ma, aku butuh, katanya. Aisyah kecewa, kau teman. Pengkhianatan Rina seperti pukulan terakhir. Aisyah dan Sari merasa sendirian. Siapa lagi yang bisa dipercaya, tanya Sari. Mereka putuskan tinggalkan komunitas. Nyonya Ratna bantu pindah ke Bali. Di sana mereka mulai hidup baru, Aisyah buka studio desain, Sari ajar priat. Bali lebih ramah, tapi bayang masa lalu tetap. Kiai Hadi kunjungi sesekali, aku belajar menerima. Riko hilang kontak, gabung kelompok ekstrem. Sari sedih, adikku hilang karena ini. Tahun berlalu, tapi luka tak hilang. Aisyah dan Sari kuat, tapi kadang bertengkar tentang masa lalu. Apakah semua ini layak? Tanya Aisyah suatu malam. Sari, ya, karena aku punya kamu. Mereka hadapi diskriminasi kecil, tetangga bisik, tapi mereka abaikan. Nyonya Ratna pensiun total, tinggal dekat mereka. Aku pilih keluarga, katanya. Kiai Hadi tulis buku Mencintai Dalam Iman tentang toleransi. Buku kontroversial, tapi buka diskusi. Suatu hari, Riko muncul. Wajahnya lelah, aku salah, Kak. Kelompok itu rusak aku. Sari peluk, pulanglah. Riko minta maaf pada Aisyah, aku buta. Keluarga bersatu lagi, meski rapuh. Tapi masyarakat Indonesia lambat berubah. Berita masih ada, Rayalgbt, undang-undang baru. Aisyah dan Sari jadi simbol, kami bertahan. Tapi harga dibayar mahal, teman hilang, karier rusak, hati terluka. Di akhir perjalanan, mereka duduk di pantai Bali, matahari terbenam. Apa yang akan kita lakukan kalau semua ini ulang? Tanya Sari. Aisyah, kita pilih cinta lagi. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat siap? Cerita mereka jadi inspirasi, tapi juga peringatan. Pengorbanan untuk cinta, tapi berapa banyak yang harus dibayar? Apakah mencintai sesama jenis selalu salah di mata masyarakat?